Berikutnya adalah sifat kerja otot. Untuk melakukan suatu gerakan diperlukan kerjasama lebih dari satu macam otot, paling sedikit 2 macam otot. Otot-otot tersebut ada yang bekerja saling mendukung dan ada pula yang bekerja secara berlawanan. Sehingga berdasarkan sifatnya, otot dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah otot antagonis dan yang kedua adalah otot sinergis. Otot antagonis adalah otot yang bekerja saling berlawanan, kemudian menghasilkan gerakan yang berlawanan atau berbeda arah. Contohnya adalah otot bisep dan otot trisep. Bisep dan trisep itu ada di bagian lengan atas kita. Ya. Nah, di sini otot bisep yang mana? Otot bisep itu yang memiliki 2 ujung tendon yang melekat pada tulang dan terletak di lengan atas bagian depan. Jadi kalau kita menekukan lengan kita, maka ada bagian yang di atas dan ada bagian yang di bawah. Nah, bagian yang di atas di depan itu disebut bisep, bagian yang di bawahnya disebut dengan trisep. Nah, mereka otot bisep dan trisep ini kerjanya secara antagonis atau berlawanan. Jadi ketika lengan kita mengangkat lengan atau menekukan lengan, maka otot bisep berkontraksi, sementara otot trisepnya berrelaksasi. Sebaliknya, jika kita meluruskan kembali tangan kita, maka otot bisep yang berrelaksasi, otot trisepnya yang berkontraksi. Ya. Ibu ulangi, contohnya ada otot bisep dan otot trisep yang ada di tulang lengan atas. Nah, di sini kerjanya antagonis. Ketika kamu menekukan bagian tangan kamu, ya, ditekuk lengannya, itu terjadi kontraksi untuk bisep dan relaksasi untuk trisep. Tapi kalau kita kembali meluruskan tangan, maka otot bisepnya berrelaksasi dan otot trisepnya yang berkontraksi. Kemudian gerakan antagonis pada tubuh. Nah, ini gerakan antagonis pada tubuh. Di antaranya ada ekstensi. Nah, ekstensi itu meluruskan dan fleksi. Fleksi itu membengkokkan. Misalkan tadi kalau di gambar ini meluruskan dan membengkokkan bagian kaki. Yang lebih jelas biasanya ini. Ya, jadi meluruskan dan membengkokkan bagian lengan. Yang tadi otot bisep dan trisep. Kemudian ada abduksi dan adduksi. Abduksi itu menjauhi badan, adduksi mendekati badan. Misalnya yang ini, gerakan tangan sejajar bahu dan sikap sempurna. Ini kalau dia sikap sempurna berarti adduksi. Tapi kalau dia digerakkan sedikit lebih jauh dari badan, maka dia abduksi. Berikutnya adalah depresi dan elevasi. Nah, depresi dan elevasi, di sini depresi itu ke bawah, sementara elevasinya ke atas. Misalkan gerakan kepala menunduk dan menengadah. Jadi kalau kita menunduk, berarti kita melakukan depresi. Ketika kita menengadah, maka kita melakukan elevasi. Berikutnya adalah supinasi dan pronasi. Supinasi itu menelungkupkan. Supinasi itu menengadah, pronasi itu menelungkup. Misalnya gerakan telapak tangan menengadah dan gerakan telapak tangan menelungkup. Jadi kalau kita setiap pagi meminta uang, berarti kan kita menengadah tuh. Nah, menengadah itu berarti supinasi. Kalau dibalik berarti pronasi karena menelungkup. Yang berikutnya adalah inversi dan eversi. Inversi adalah gerak memutar kaki ke arah dalam tubuh, sehingga sisi medial telapak kaki terangkat. Ini merupakan gerakan kombinasi dari supinasi dan adduksi. Kemudian eversi sendiri adalah gerak memutar kaki ke arah luar tubuh, sehingga sisi lateral telapak kaki terangkat.
Kalau ini merupakan kombinasi dari pronasi dan abduksi. Nah, ini gerakannya nih, ya. Ini pronasinya, ini supinasinya. Nah, ini inversi, gitu ya. Berikutnya adalah otot sinergis. Otot sinergis itu adalah otot yang saling mendukung kerja satu sama lain, sehingga menghasilkan gerakan satu arah. Contohnya, yaitu kerjasama antara otot-otot antar tulang rusuk saat menarik nafas, kemudian otot pronator teres dan otot pronator quadratus yang menyebabkan telapak tangan menengadah dan menelungkup.